Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan lagi, nama saya Budi Susmiati, NIM 3119100042 dari kelas TI 19D2. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas data mining. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika fuzzy. Pendahuluannya, logika fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran atau fuzziness antara benar atau salah. Profesor Lotfi Azadeh, guru besar pada University of California, Berkeley, yang merupakan pencetus sekaligus yang memasarkan ide tentang cara mekanisme pengolahan atau manajemen ketidakpastian yang kemudian dikenal dengan logika fuzzy. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Azadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy. Lotfi Askerzadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat kebangsaan Iran. Meskipun logika fuzzy dikembangkan di Amerika, namun lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali atau kontrol. Mengapa logika fuzzy yang ditemukan di Amerika malah lebih banyak ditemukan aplikasi di negara Jepang? Salah satu penjelasannya yaitu kultur orang Barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih, yaitu ya atau tidak, bersalah tidak bersalah, sukses atau gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Sedangkan kultur orang Timur lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fuzzy. Logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih. Dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Logika fuzzy dapat digunakan dalam bidang teori kontrol, teori keputusan, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Kelebihan dari logika fuzzy adalah mampu dalam proses penalaran secara bahasa atau linguistic reasoning, sehingga dalam perancangannya tidak perlu lagi persamaan matematik dari objek yang dikendalikan. Adapun salah satu contoh dari aplikasi logika fuzzy dalam kehidupan sehari-hari adalah di tahun 1990 pertama kali dibuat mesin cuci dengan logika fuzzy di Jepang, Matsushita Electric Industrial Company. Sistem fuzzy digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Input yang digunakan adalah seberapa kotor, jenis kotoran, dan banyaknya yang dicuci. Mesin ini menggunakan sensor optik, mengeluarkan cahaya ke air, dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Makin kotor, makin sinar yang sampai semakin redup. Fuzzy logic sudah diterapkan pada banyak bidang, di antaranya teori kendali hingga intelijensia buatan, di dunia kedokteran dan biologi, yaitu untuk mendiagnosis penyakit pasien, penelitian kanker, dan sebagainya. Manajemen pengambilan keputusan, yaitu manajemen basis data untuk query data. Tata letak pabrik yang maksimal, penentuan jumlah produksi berdasarkan jumlah stok dan permintaan. Klasifikasi dan pencocokan pula. Mengukur kualitas air, peramalan cuaca, dan lain-lain. Logika fuzzy umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, uncertainty, ketidaktepatan, impresisi, noisy, dan sebagainya. Logika fuzzy menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti yang significance. Logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Metodologi dalam desain sistem fuzzy. Untuk melakukan perancangan suatu sistem fuzzy, perlu dilakukan beberapa tahapan berikut ini. Yang pertama yaitu mendefinisikan karakteristik model secara fungsional dan operasional. Yang kedua, pada bagian ini perlu diperhatikan karakteristik apa saja yang dimiliki oleh sistem yang ada. Kemudian dirumuskan karakteristik operasi-operasi yang akan digunakan pada model fuzzy. Yang ketiga, melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan fuzzy. Yang keempat, dari variabel-variabel yang telah dirumuskan, dibentuk himpunan-himpunan fuzzy yang berkaitan tanpa mengesampingkan domainnya. Yang kelima, membuat aturan fuzzy.
Yang keenam, aturan fusi. Aturan pada fusi menunjukkan bagaimana suatu sistem beroperasi. Cara penulisan aturan secara umum adalah if xi is a1, xa is an, then y is b dengan adalah operator or atau and. X adalah skalar dan a adalah variabel linguistik. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan aturan adalah yang pertama, kelompokkan semua aturan yang memiliki solusi pada variabel yang sama. Yang kedua, urutkan aturan sehingga mudah dibaca. Yang ketiga, gunakan identitas untuk memperlihatkan struktur aturan. Yang keempat, gunakan penamaan yang umum untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada kelas yang berbeda. Yang kelima, gunakan komentar untuk mendeskripsikan tujuan dari suatu atau sekelompok aturan. Yang keenam, berikan spasi atau aturan. Tulis variabel dengan huruf-huruf besar kecil, himpunan fusi dengan huruf besar, dan elemen-elemen bahasa lainnya dengan huruf kecil. Menentukan metode defusi untuk tiap-tiap variabel solusi. Pada tahap defusi akan dipilih suatu nilai dari suatu variabel solusi yang merupakan konsekuen dari daerah fusi. Metode yang paling sering digunakan adalah metode centroid. Metode ini memiliki konsistensi yang tinggi, memiliki tinggi dan lebar total daerah fusi yang sensitif. Dalam penyajiannya, variabel-variabel yang akan digunakan harus cukup menggambarkan kefusian, tetapi di lain pihak, persamaan-persamaan yang dihasilkan dari variabel-variabel itu haruslah cukup sederhana, sehingga komputasinya menjadi cukup mudah. Karena itu, Profesor Lotfi Azadeh kemudian memperoleh ide untuk menyajikannya dengan menentukan derajat keanggotaan, atau membership function dari masing-masing variabelnya. Ada beberapa teori dasar fusi yang harus kita pahami, yaitu variabel fusi adalah variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fusi. Himpunan fusi yaitu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fusi, umumnya menggunakan himpunan linguistik. Semesta pembicaraan yaitu keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fusi. Yang keempat, domain himpunan fusi, yaitu seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fusi. Beberapa contoh penerapan logika fusi. Mesin cuci antara lain untuk pengaturan keamanan rotasi mesin berdasarkan jumlah pakaian, tingkat kotoran, volume air. Pendingin AC yang dapat menghemat daya listrik dengan melakukan pendinginan berdasarkan kondisi suhu ruangan. Rice cooker yang dapat memasak nasi secara lebih efektif dan hemat listrik. Mobil Nissan telah menerapkan logika fusi dalam sistem transmisi otomatis dan mampu menghemat bahan bakar sekitar 12-17%. Kereta cepat di Jepang juga telah menerapkan sistem pengereman berbasis fusi sehingga kereta dapat berhenti dengan lebih smooth. Contoh-contoh lain masalah yang mengandung ketidakpastian. Seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter, terutama buat orang Asia. Bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,699 meter atau 1,65 meter? Apakah termasuk kategori yang orang tinggi? Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Bagaimana dengan kecepatan 20,001 km per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km atau jam itu agak pelan. Ketidakpastian dalam kasus-kasus ini disebabkan oleh kaburnya pengertian agak, kurang lebih, sedikit, dan sebagainya. Himpunan crisp atau tugas. Nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A ditulis MA himpunan X memiliki dua kemungkinan. Satu, berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan 0. 0 berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Konsep dasar. Logika fusi bukanlah logika yang tidak jelas atau kabur, tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Logika fusi adalah teori himpunan fusi, himpunan yang mengkalibrasi ketidakjelasan. Logika fusi didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Logika fusi merupakan peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian.
Logika klasik, crystal logic, menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binari 0 atau 1, hitam atau putih, iya atau tidak ada nilai di antara dua. Logika fusi menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran ada nilai di antara hitam dan putih atau abu-abu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.